Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku Yunita Rahayu Dewi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk teman-teman yang setiap hari keluar rumah untuk menggunakan masker dan juga selalu jaga kesehatan ya. Oh ya, minggu lalu aku udah bikin Q&A di Instagram dan beberapa minggu yang lalu juga aku udah buka pertanyaan di YouTube mengenai rumah ini. Dan kali ini aku akan share ke teman-teman semua. Semoga teman-teman semua itu mendapatkan informasi dari video ini ya. Dan untuk yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jika kalian suka dengan video ini, boleh ya di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kali ini aku nggak sendirian ya teman-teman. Aku akan menjawab pertanyaan kalian dengan suamiku. Dan insya Allah nanti semuanya pertanyaan yang kalian tuh akan aku dan suami jawab. Nah, di video kali ini aku ditemenin sama suami aku. Kenalin dulu ya. Nama aku tuh Yunita Rahayu Dewi, umurnya 26 tahun. Dan suami aku itu namanya Aditya Arif Rahman. 28. Jadi kita tuh beda 2 tahun ya umurnya. Dan kita nikah 3 tahun yang lalu. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini ada dari @viti_sugesi. Jadi aku ini ngejawab dari Instagram dulu ya teman-teman. Dia nanya, kalau boleh tahu tukang bangunan yang renovnya itu orang mana mbak? Lagi nyari-nyari tukang nih. Jadi tukangnya itu kita ngambil dari Bandung. Kebetulan masih saudara gitu ya. Jadi kita percaya, terus kita pakai tukangnya itu upahnya borongan. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari @rizvi_rf. Dia tuh nanya, Kak, budget bangun rumah harus siapin berapa? Karena biaya itu relatif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku bilang harus siapin 300 misalkan gitu ya, itu nggak mungkin bakalan sama dengan kalian membangun rumah nantinya. Jadi nanti dihitung ya tergantung dengan upah tukang dan juga harga material di situ. Jadi nanti kita harusnya sesuaiin dulu dengan hitung RAB, luas tanahnya berapa, kira-kira mau dibangunnya berapa lantai. Nah, baru ketahuan itu bakal kira-kira budgetnya berapa. Dan harusnya siapin dananya itu lebih dari yang si RAB-nya itu loh. Jadi misalkan RAB-nya itu 300 juta, tapi kita harus siapin sekitar 350 jutaan karena ada biaya yang tidak terduga ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari @nida_lutfia. Berapa lama proses pengerjaan dari bongkar bangunan sampai jadi bangun baru lagi? 4 bulanan ya. Potong apa? Idul Adha ya. Jadi sekitar 3 atau 4 bulan lah udah beres. Terus ada dari @haswinda. Pintu kamar dan pintu utama pakai jenis apa, Mbak? Pintu kamar utama itu pakai meranti batu ya. Jadi kita itu ada kejadian yang nggak enak sih ya. Kita tuh pesennya tuh yang kayu kamper. Cuman ada insiden setelah uang masuk. Terus pas mau diambil barangnya ternyata belum dibikinin. Nah, gitu. Akhirnya untuk yang si kusennya itu sudah pakai kayu kamper ya. Kayu kamper. Apa? Kamper ya. Iya. Kamper sama Rinda kalau nggak salah. Nah, karena belum jadi akhirnya kita opsi ambil uang balik aja sebagian. Akhirnya kita opsinya cari kayu meranti batu. @audina K34. Alasan dulu bongkar tangga beton itu kenapa? Nah, ini dia penyebabnya. Kenapa sih kamu harus memakai awalnya bukan pakai tangga besi ya rumah kita itu. Betul. Tapi yang bawah itu pakai beton. Kan kita
itu awal udah sepaket ya dapat kita bikin, ternyata pas udah jadi kok gelap ini. Wah ya gitu kan, pas pemandangan masuk dari pintu tuh Gak enak nggak gitu enak ya? lah kehalang sama tangga. Akhirnya kita sepakat Untuk ngobrol-ngobrol, dibongkar. dibongkar, dijadiin tangga seperti impian awal, tangga besi. Karena emang impian awal itu menggunakan tangga besi kayu. Tapi kita mikir-mikir kayaknya budgetnya itu terlalu mahal gitu ya, terbatas kan kita budgetnya. Ya udahlah kita pakai beton. Tetapi ternyata begitu pakai beton malah jadi kelihatan sempit ruangannya. Akhirnya kita bongkar dan itu emang bukannya kita mau mengurangi budget tapi malah jadi membengkak. Nah, buat kalian saran nih, kalau misalkan yang mau ngebangun, ada baiknya pakai jasa arsitek. Betul. Karena dengan begituan kita detail. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari @Hilda Ok. Nah, N-nya double. Lebar tangga berapa meter, Mbak? Untuk lebar tangga sih panjangnya itu 90, lebarnya 27 cm. Terus berarti itu rumah kakak nggak pakai genteng sama sekali ya. Ini dari @tole_receh street. Ya kita itu ini ada 2 lantai setengah ya hitungannya. Kita tuh lantai 2 dicor dan lantai 3-nya juga dicor. Terus lantai yang paling atas itu rooftop, tapi ada yang outdoor sama indoor, jadi service area dan juga taman gitu ya. Nah, untuk di service areanya itu atapnya kita pakai singkalum, pakai rangka besi, jadi nggak pakai genteng ya teman-teman. Terus ada yang nanya dari @endah_triarsyad. Bun, pesan pintu aluminium di mana? Pesannya itu dekat rumah ya, di apa ya, Pasar Kota Bumi. Depan Pasar Kota Bumi. Pokoknya di masih daerah Tangerang. Udah nyari beberapa tempat dan yang paling murah itu namanya Toko Berkah. Toko Aluminium berkah ya. Ya emang berkah kali ya. Itu paling murah sih kalau menurut aku dan lumayan lah rapih ya pengerjaannya. Dan harganya juga paling murah. Ada dari @li_uli. Pas borongan tukang ada wajib tambahan makan siang nggak kak, atau sekedar kopi atau cemilan? Kalau dibilang wajib sih enggak ya, cuman pengertian kita aja. Yeah. Jadi kayak pagi gorengan, kopi, terus siang kasih es sama apa sih? Ya kayak nutrisari gitu. Terus ini ada dari @Anita Lestianto, ruang keluarganya ukuran berapa Mbak? 3 meter kali 2,5. Karena kita kan lebar dari si rumah ini 5 meter dan panjangnya itu 11 meter. Bersihnya 5 meter. Terus ada dari @VerionFire. Kenapa pilih granit dibanding vinil? Kenapa? Pertama lebih murah. Kedua lebih awet sih, perawatannya nggak ribet lah ya. Terus ini ada dari @ekartika703. Tips nyari bahan bangunan yang murah. Jadi survei dulu ya ke toko bangunan yang dekat rumah. Terus kalau misalkan survei ke kayak Depo Bangunan Mitra 10 itu gampang surveinya, kita lihat aja di internet kan. Kalau misalkan ke toko material yang dekat rumah, kita datang terus ya minta price list-nya gitu, harganya di sini berapa. Terus kita bandingin nih harga yang paling murah mana nih. Cuman jangan bolak-balik nanya harga, nggak enak juga. Masa nanya terus tapi nggak beli, kan malu. Misalkan pasir murah di si A, si besi murah yang si B, ya di combine lah. Combine aja. Terus ada @Azalia Jilbab Gross. Kak, tirainya beli di mana? Harganya berapa? Aku lagi cari tirai. Kalau untuk gorden itu aku belinya di super lagi. Pasar Baru, jadi offline di Bandung. Kebetulan udah nyari-nyari juga sih di daerah sini, tapi pada mahal karena kita tuh mencari yang low budget tapi bagus. Dan di Pasar Baru kalau menurut aku dengan harga yang bedanya jauh ya sama di sini, tapi barangnya kualitasnya sama gitu. Jadi sekalian lagi mudik
jalan-jalan diantar sama orang tua dan alhamdulillah dapat. Dan itu beli hordeng nggak langsung beli ya? Jadi kita begitu rumah beres 3 bulan apa ya? 4 bulan ya? Iya. 4 bulan tuh kita nggak pakai horden, jadi kamar nggak pakai gorden, kayak pakai sarung gitu loh, ditutup tirai. Ini ada dari FMDHLN. Bangun rumahnya habis berapa kak? Berapa? Hampir 3,5. 330-an berapa sih? 300. Apa 320 gitu ya? 335-an. Oh ya, kurang lebih segitulah ya. Kalau misalkan teman-teman yang mau butuh RAB gitu ya, contoh rumah kita, boleh email ke ini ya, emailnya yrd.trachman@gmail.com. Untuk contoh aja, barangkali teman-teman itu perlu ya buat referensi, buat referensi. Terus ada dari @b.mhrdk, rekomendasiin tempat beli material rumah kakak. Kalau misalkan kita itu bangun rumahnya itu materialnya dekat rumah aja ya. Terus kalau untuk keramik, cat gitu kita belinya di Mitra 10 sih. Tapi depo juga murah ya, lumayan lah. Wigi FP, kenapa nggak cari yang lebih luas tanahnya? Karena kita punya tanahnya segini-gini. Iya, adanya ini ya, alhamdulillah ada ini, ada rezeki. Kita bangun Manfaatkan sebaik mungkin. Karena kalau dulu mikir apakah dulu juga sempat mikir pengennya punyanya di perumahan beli lagi beli gitu. klaster lah, cuma kalau dipikir-pikir kan beli klaster dengan budget dana cuman 300 3,5-an ya, cuma dapat ya rumah satu lantai. Ya gitulah, harus ada renov belakangnya kan masih biaya kosong lagi. tuh, biaya lagi. Ya udahlah, manfaatkan yang ada aja gitu. Ya alhamdulillah ini kan kita punya tanah pemberian dari orang tua ya. Orang tua suami, dia mertua gitu. Terus begitu ada rezeki kita bangun aja daripada ribet kan kalau misalkan kita harus beli rumah. Dan kebetulan deket rumah dekat dengan rumah orang tua, jadi enak lah, ada apa-apa kan kalau orang tua ada apa-apa deket gitu. Terus ini ada dari Henia Aprilia 21, pesan lampu tembak dan lampu LED strip di mana teh yang bagus dan mereknya apa? Aku taruh linknya di description box ya teh. Kita tuh pakai lampu LED dari Philips dan kita tuh belinya di Shopee ya. Dan harganya lebih murah daripada offline. Makanya kita belinya lebih murah di offline, di online. Jadi kita belinya di Shopee dan kebetulan gratis ongkir. Terus ada pertanyaan dari @Rio Alfauriz _ tipsnya kak agar dinding cat putih tidak mudah kotor. Putih itu pasti identik dengan cepat kotor ya. Cuman kalau kita ini kan pakai cat merek Jotun Easy Wipe, ini tuh alhamdulillah bisa dilap gitu ya, kanebo ya, atau lap basah. Jadi kalau misalkan si yang kotornya itu bukan tinta kayak tanah atau misalkan pensil atau anak-anak, kan aku punya balita, terus dia suka iseng tuh habis makan coklat, habis makan apa, nempelin ke tembok, tapi itu bisa dihapus alhamdulillah. Cuman kalau misalkan tinta itu nggak bisa. Jadi cat manapun kayaknya kalau tinta nggak bisa ya, bisa dihapus. Sri Nur Oktaviani Sari, ini masih di Instagram ya teman-teman. Mbak pakai cat dasar nggak atau pelamir gitu? Pakai ya. Jadi kita itu untuk cat dalam itu pakai pelamir dulu, terus dicat ya pakai Jotun. Kalau misalkan cat luar kita pakai aquaproof tapi nggak pakai pelamir, jadi langsung di aquaproof aja, dia nempel. Di @atau_jr, ukuran ceker ayamnya dan pakai besi berapa? Ceker ayam berapa ya kalau nggak salah? 80 kalau nggak salah mah. Besi buat untuk tiangnya itu besi 30
13 apa 12 lupa saya. Ada di RAB dok. Pokoknya kalau misalkan perbesian, ceker ayam yang kayak gitu kalian butuh, boleh minta di email aja ya, karena kita udah bikin catatannya gitu di RAB. Kalian bisa email ke yrd.rachman@gmail.com. Terus ada dari @nrratnas_sr. Edit video pakai aplikasi apa aja Mbak? Kalau buat aku ini edit video itu buat YouTube itu pakai KineMaster. Di sini aku pakai yang KineMaster Pro, jadi kayak berbayar gitu. Aku pakainya yang per tahun. Di sana udah lengkap banget aplikasinya. Aku cuma pakai aplikasi itu aja karena yang kepegang cuman itu, dan aku juga baru belajar video ini lihat tutorial juga dari YouTube. Ada pertanyaan dari @octaviana.mutiara. Mbak, kenapa voidnya tertutup atap, kenapa nggak terbuka? Hujan masuk. Iya, karena kita pakai void itu biar kan cahaya masuk ke dalam rumah. Fungsinya biar hemat energi, hemat listrik pastinya. Kalau misalkan voidnya terbuka, ini kan voidnya di tengah-tengah tangga. Kalau misalkan terbuka itu nanti hujan, debu pada masuk semua dong. Di @ajiputra itu buat kolamnya di mana Mbak? Bagus banget. Untuk kolam ikan itu kita custom ya. Udah ada di video yang sebelum-sebelumnya. Jadi bisa dicek sih situ bisa aja. Dicek ya di sini ya biayanya berapa, terus pembuatannya gimana, desainnya gimana, ada di sini. Pokoknya kita itu buat di rumah sama tukang bangunan. Jadi biayanya juga lebih hemat. Ada dari @Nisa Fitri 1404. Mbak, kalau kamar utamanya luasnya berapa? 4,2 kali 2,5. Terus ada yang nanya dari @vikas12. Mbak, tinggi tiap anak tangganya berapa dan ketinggian lantai ke plafon berapa? Jadi untuk trap anak tangga itu 20 atau 21 sentian ya. Kalau misalkan tinggi dari lantai 1, yang lantai 1 itu dari lantai ke plafon kurang lebih 3,5 meter. Kalau untuk lantai 2 dari lantai ke plafon itu 3 meter. Ini dapur mamak. Mbak, meja makannya beli di mana? Itu kami beli di Atria Living Home. Tapi nanti aku akan kasih linknya ya. Untuk pembelian meja makan itu di Shopee juga ada. Harganya waktu itu kurang lebih lagi diskon, jadi 900 ribuan lah. Nah, terus ada pertanyaan dari @dedi_sandra. Teh, untuk pembuangan septic tank dan pembuangan cuci piring dan kamar mandinya itu bagaimana? Gimana? Kalau septic tank mah kan digali ya. Dulu kalau rumah kita ini dulu tuh bikin dulu septic tank, nyicil dulu tuh, baru ada rezeki septic tank dulu ya kan. Nah, ngumpulin lagi, alhamdulillah rezeki ya, dibangun rumah ini. Terus untuk air, pembuangan air ya misah masing-masing, ada pipa, kita langsung buang ke saluran air kotor, solokan lah. Jadi untuk pembuangan cuci piring sama pembuangan air kamar mandi itu, jadi dibuangnya ke solokan depan, ke got. Kalau misalkan septic tank itu adanya di garasi. Di bawah garasi kurang lebih diameternya itu 1,5 kali 1,5 kali 2 meter untuk panjang kali lebar kali tingginya. Terus ini aku bacain pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube ya.